Hai, selamat datang kembali di channel Wahyugo. Gak kerasa ya, 2020 ini udah mau selesai aja. Dan udah banyak banget hal-hal baru yang saya dapetin di 2020 ini. Mulai dari hal sepele sampai hal-hal yang lumayan sayang kalau nggak dibagiin. Seperti misalnya beberapa aplikasi dan hal seputar gadget yang bakal saya share di video kali ini. So, sebenarnya ada banyak banget hal-hal yang mau saya share di video kali ini. Seperti misalnya aplikasi-aplikasi keren yang baru aja saya tahu. Atau game dan launcher dan masih banyak lagi. Dan semua itu udah saya rangkum buat saya ceritain di video kali ini. Dan ini dia 10 aplikasi terbaik 2020 versi Wahyugo. Slot aplikasi terbaik pertama diisi oleh CapCut, sebuah aplikasi video editing gratis yang baru-baru ini viral banget karena di aplikasi ini kalian bisa ngedit ataupun bikin video jedag-jedug ala editor berkelas tanpa ribet. Tapi bukan poin itu yang mau saya highlight di sini ya. Jadi CapCut ini adalah sebuah aplikasi editing gratis tanpa watermark dan tentunya punya segudang fitur yang lumayan lengkap. Dimana untuk aplikasi editor lain yang punya fitur selengkap ini biasanya dia tuh bakal ngasih watermark di video yang mau kita edit buat pengguna gratisan. Dan kalaupun mau dihilangkan watermarknya, ya kalian harus berlangganan dulu. Saya nggak akan sebut nama aplikasinya lah, harusnya kalian juga udah tahu semua ya. Well, selain punya tools editing yang cukup lengkap seperti misalnya cutting, effect transition, color adjustment, dan bahkan chroma key yang biasa dipakai buat edit video green screen, dimana semua ini adalah fitur-fitur yang kalian perlukan biasanya untuk ngedit video-video profesional. CapCut ini juga punya template-template editing yang bisa digunain buat editor pemula untuk keperluan editing yang nggak terlalu ribet. Contohnya misalnya seperti template animasi, filter, screen effect, bahkan buat kalian yang mau nambahin musik di video kalian buat jadiin background, di aplikasi CapCut ini juga udah tersedia banyak banget musik-musik yang bisa kalian pakai secara gratis buat background video kalian. Jadi bisa dipastikan baik pemula ataupun profesional bisa pakai aplikasi CapCut ini buat edit video. Dan sejauh ini saya ngandelin banget nih aplikasi CapCut ini buat keperluan video editing saya lewat smartphone. Karena emang selain gratis, fiturnya ini juga lengkap banget dan pastinya anti watermark. Buat kalian yang mau download, linknya udah saya taruh di deskripsi video. Yang kedua adalah Total Launcher. Buat kalian yang udah lama ngikutin channel ini pasti tahu banget kalau saya ini sering banget ngebahas setup home screen pakai Nova Launcher. Tapi masalahnya nggak sedikit yang bilang kalau cara nerapinnya itu agak ribet atau kurang praktis. Karena kita masih perlu setting-setting secara manual. Tapi baru-baru ini saya baru aja mendalami Total Launcher, di mana launcher ini menawarkan kostumisasi home screen dengan cara yang lebih gampang dan simpel. Dengan cukup menginstal tema-temanya aja yang tersedia di Play Store, dan banyak banget nih tema-temanya. Kalian bisa langsung gonta-ganti tampilan home screen tanpa harus ribet setting secara manual dan pasang widget lagi. Selain itu, tema-temanya juga masih bisa kita edit sesuai dengan selera kita, dan kebetulan nih beberapa waktu lalu saya sempat ngebuatin videonya juga yang ngebahas soal tema-tema dari Total Launcher. Buat kalian yang penasaran, langsung aja cek videonya di deskripsi video dan download Total Launcher, linknya juga ada di deskripsi video. Aplikasi terbaik berikutnya masih soal kostumisasi home screen, ini dia Prism for KLWP. Well, untuk pakai aplikasi ini kalian perlu menginstal dulu aplikasi KLWP Custom Live Wallpaper dan KLWP Pro Key. Fungsi dari aplikasi Prism for KLWP ini adalah tentu aja untuk membuat layar home screen kalian menjadi lebih menarik dan simple dengan UI dan kostumisasi yang cukup apik. Well, aplikasi Prism for KLWP ini emang bukan termasuk aplikasi gratisan ya. Tapi saya berani bilang kalau kalian gak bakal nyesel ngeluarin duit buat beli aplikasi ini. Kalian gak bakal nyesel. Karena bisa dibilang di sini tampilan home screen kalian bakal jauh lebih menarik dan simple, juga bersih banget. Namun masih ada sisi kostumisasinya juga yang kalian bisa atur seperti mengatur wallpaper, mengatur aksen warna, mengatur keburaman background atau blur background, menggunakan mode gelap atau terang, dan masih banyak lagi. Dan pilihan UI-nya juga lumayan variatif. Dan kayaknya ini adalah preset KLWP terbaik yang pernah saya coba di 2020. Pernah nggak sih kalian ngerasain galeri kalian dipenuhi sama screenshot kalian yang udah nggak kepake? Dan bisa jadi screenshot itu tuh udah lama banget ada di galeri kalian dan numpuk sampai akhirnya malas banget buat ngehapusin dan sortir satu persatu. Dan kira-kira mana aja screenshot yang masih kepake atau enggak? Well, dengan aplikasi yang satu ini, Mark Auto Screenshot Deleter, screenshot yang kalian ambil bisa langsung terhapus secara otomatis setelah beberapa waktu. Jadi tiap kalian ambil screenshot nantinya bakal ada getaran di HP kalian, terus bakal muncul deh notifikasi yang menanyakan screenshot ini mau di auto delete atau enggak.
Dan kalau kalian klik yes, maka screenshot tersebut bakal terhapus secara otomatis dari galeri kalian setelah beberapa waktu. Dan untuk waktunya sendiri, itu bisa kalian atur sesuai dengan keinginan kalian dari aplikasi Mark itu sendiri. So, bisa dibilang aplikasi ini berguna banget karena kalian nggak perlu repot-repot lagi hapusin screenshot yang udah nggak kepake. Dan bagusnya lagi, kalian masih bisa dikasih pilihan tiap ambil screenshot untuk menghapusnya secara otomatis atau enggak sama sekali. Aplikasi selanjutnya adalah Prism. Well, Prism ini adalah aplikasi penyedia wallpaper yang paling saya andalkan kalau buat nyari wallpaper yang keren dengan kualitas gambar yang tajam dan pastinya juga nggak pecah. Di sini tuh banyak banget wallpaper dengan gambar-gambar yang menarik dan simple. Kalian bisa juga pilih berdasarkan warna dan download langsung buat dijadikan wallpaper. Walaupun memang untuk pengguna gratisan, setiap kalian download akan ada muncul iklan yang harus kalian tonton atau kalian lewatin. Tapi ada juga fitur pro-nya kok buat kalian yang nggak mau ribet sama iklan. Iconpack Studio. Aplikasi yang satu ini sering banget saya jadiin andalan kalau lagi pusing nyari Iconpack yang pas buat setup yang baru aja saya bikin. Masalahnya, nyari Iconpack dengan warna yang pas sama warna setup kita tuh nggak segampang ngebalikin telapak tangan. Salah naruh Iconpack bisa-bisa setup home screen kalian malah berantakan dan malah jadi nggak enak dilihat. Untuk itu, saya pakai Iconpack Studio ini buat bikin Iconpack sendiri sesuai dengan style dan warna yang saya mau, dan pastinya bisa diekspor juga ke dalam bentuk APK biar bisa saya bagikan ke teman-teman. Dan kalau situ malas bikin Iconpack, di sini juga udah banyak banget tersedia Iconpack buatan kreator yang bisa kalian download secara gratis kalau kalian udah jadi pengguna versi Pro. Dan kalau situ malas bikin Iconpack, di sini juga udah banyak banget tersedia Iconpack buatan kreator yang bisa kalian download. Tapi sayangnya beberapa Iconpack keren hanya bisa di-download oleh pengguna versi Pro. Tapi menurut saya worth it banget sih langganan versi Pro-nya, karena memang dengan aplikasi ini kita bisa berkreasi membuat sebuah Iconpack sesuai dengan selera kita sendiri. Aplikasi terbaik selanjutnya adalah WLIP Iconpack. Well, buat kalian yang udah nyemplung ke dunia Android setup pasti nggak bakal asing lagi sama Iconpack keren yang satu ini. Iconpack ini bisa dibilang punya desain yang cukup kalem dan minimalis ya. Warnanya ini juga nggak mencolok dan hampir cocok diterapkan di segala macam setup home screen. Sayangnya Iconpack-nya ini nggak gratis bos, kalian mesti beli dulu di Play Store. Dan buat contoh setup yang pakai Iconpack WLIP ini, kalian bisa lihat di pojok kanan atas video ini atau linknya nanti saya taruh di deskripsi video aja. Hal menarik selanjutnya adalah Let's Enchant, dimana ini bukanlah sebuah aplikasi Android, melainkan ini adalah sebuah website yang bisa kalian akses di www.letsenchant.io yang fungsinya adalah untuk menaikkan kualitas foto kalian yang pecah-pecah atau gambar yang kurang tajam. Dimana hal ini berguna banget buat saya yang sering berburu gambar atau wallpaper bagus di Pinterest, tapi pas di-download kualitas gambarnya ini kurang tajam. Yang akhirnya saya perlu website ini buat menaikkan kualitas ketajaman gambarnya. Cara pakainya juga gampang banget, kalian tinggal upload aja satu gambar yang mau kalian naikkan kualitasnya ke website ini dan pilih modenya, lalu sistemnya akan secara otomatis mengenerate atau mengatur gambar kalian biar lebih tajam dan langsung bisa kalian download nantinya. Sayangnya website ini nggak gratisan ya, buat kalian yang mau pakai kalian mesti login dulu dan kalian cuma dikasih kesempatan beberapa kali aja buat naikin kualitas dari beberapa gambar kalian. Jadi kalau kalian mau unlimited tanpa batas, kalian harus berlangganan versi Pro-nya atau berlangganan dari websitenya ini. Walaupun memang sebenarnya masih bisa diakalin sih dengan login pakai email yang berbeda-beda setiap kesempatannya udah habis. Selanjutnya yang bakal kita bahas adalah sebuah game yang menurut saya jadi game petualangan open world terbaik di tahun 2020 ini. Ya, kalian pasti udah nggak asing lagi sama game yang satu ini, Genshin Impact. Game ini jadi top chart game terbaik di Play Store beberapa waktu lalu dan itu adalah suatu hal yang wajar. Dimana selain punya grafik yang bagus, game ini juga punya storyline yang menarik, combat system yang menarik, dunia yang luas dan juga atraktif, serta masih banyak lagi hal-hal menarik lainnya yang sayang untuk dilewatkan di game ini. Adanya perputaran waktu siang dan malam, kemampuan memanjat, terbang, memasak, dan banyak tempat-tempat tersembunyi lainnya di game ini yang membuat kita tuh berasa penasaran aja dan pengen berlama-lama buat keliling di dunia dari game ini yang cukup terbilang luas banget. Pokoknya buat kalian para pecinta game adventure open world harus banget nyobain game ini dan jangan lupa juga siapin kuota dan space memori yang gede karena game ini size-nya nggak kecil.
Hal menarik terakhir di 2020 ini datang bukan dari sebuah aplikasi atau game seperti yang udah kita bahas tadi ya, melainkan dari sebuah headset gaming yang saya suka banget nih. Ini dia GTX GA5. Sekilas headset ini memang terlihat seperti headset gaming biasa, di mana headset ini dilengkapi dengan lampu RGB yang bisa menyala dan juga satu buah mic yang bisa dibengkok-bengkokkan sesuai keperluan. Tapi yang jadi hal spesial dari headset gaming ini adalah suara mic-nya ini yang bisa dibilang cukup bagus dari semua headset gaming yang pernah saya coba, khususnya di range harga 200 ribuan. Sampai-sampai di beberapa video saya pakai mic dari headset ini untuk pembuatan video-video YouTube saya, karena memang suaranya ini clear banget dan benar-benar bisa dipakai buat podcast, voice over, dan lain-lain. Dan itu dia 10 hal menarik di 2020 ini, mulai dari aplikasi, game, sampai dengan gadget. Buat kalian yang punya rekomendasi ataupun saran lain yang lebih menarik, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka dengan videonya, dan dislike aja buat kalian yang nggak suka. Makasih banget buat yang udah nonton video sampai habis. Silahkan klik tombol share dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. So thank you guys for watching. See you on my next video. I'm Wahyugo. I'm signing out.